Nah, salah satu hal yang membuat Belanda itu keberatan dengan munculnya terjemahan Quran berbahasa Belanda yang dipelopori oleh Sudewo ini, itu karena di dalamnya karya Sudewo ini memberikan catatan-catatan terkait mengenai Alkitab. Yang sebelumnya kitab-kitab tafsir dalam bahasa-bahasa lokal itu tidak ada kutipan-kutipan selain Quran dan hadis. Tidak menyentuh kesana. Tidak menyentuh mengenai ayat-ayat Alkitab, tidak pernah menyentuh mengenai ayat-ayat Bible, tidak menyentuh referensi agama selain Islam. Satu-satunya karya berbahasa Belanda, Quran terjemahan bahasa Belanda, itu adalah karya Sudewo ini. Dan memang ini judulnya kita baca De Heilige Quran. Jadi ini Quran dalam bahasa Belanda yang ditulis oleh Maulvi Muhammad Ali, dan ini in het Nederlands vertaald door Sudewo, yang kemudian dialih bahasakan oleh Sudewo. Jadi ini adalah karya yang membuat Belanda itu harus waspada dengan karya ini. Jangan sampai itu bisa mempengaruhi pergerakan orang-orang pergerakan Indonesia waktu itu. Dilarang oleh Belanda untuk beredar dan diedarkan. Karena apa? Dikhawatirkan mempengaruhi teologi keagamaan, penyebaran Kristen itu ya. Tentu saja ini menarik untuk dibicarakan. Kenapa itu menjadi sebab pelarangan atau pemberedelan mengenai terjemahan Quran bahasa Belanda ini. Itulah sebabnya pelarangan itu terjadi. Dan yang melarang memang Belanda. Tapi apakah Belanda langsung melarang untuk penggunaannya dan peredaran dari Quran terjemahan bahasa Belanda ini? Ya. Ternyata tidak. Tapi melalui seorang tokoh yang bernama Habib Utsman bin Yahya. Oh, ada Habib. Yang Berarti Habib ini mungkin tokoh Islam waktu itu? Ya, tokoh Islam yang ada di Batavia. Oh, Dia mufti Batavia. Dia menulis buku, ini kitab bernama. Jadi kalau di situ dilihat judul teksnya, ini kitab bernama. Ini bahasa apa? Ini kitab bernama. Ini bahasa apa? Bukan bahasa Arab, ini bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Ini kitab bernama Manhajul Istiqomah Fiddin Bisalama. Judulnya ya. Penulisnya siapa? Yaitu tadi Syekh atau Habib Utsman bin Yahya. Dan di dalam karya ini memang disebutkan ada fatwa dilarang memberontak kepada pemerintah Belanda, dan menyebutkan bahwa para pemberontak dari Cilegon, Banten itu sebetulnya melawan syariah. Menurut fatwa dari Habib ini. Habib Utsman bin Yahya. Berarti larangan untuk memberontak itu ditulis di buku ini. Termasuk pelarangan untuk membaca tafsir berbahasa Belanda yang diterjemahkan oleh Sudewo ini, juga dari Habib Utsman bin Yahya. Di bukunya ditulis seperti itu. Ditulis mengenai persoalan pelarangan itu. Jadi pelarangan mengenai pemberontakan itu di kitab ini, dan sekaligus bagaimana orang-orang Indonesia itu tidak boleh membaca tulisan dari Sudewo yang berkaitan dengan Quran dalam terjemahan bahasa Belanda. Mungkin orang bertanya, ini Quran terjemahan dari siapa ya? Atau dari kelompok mana? Memang ini adalah Quran dari kalangan Ahmadiyah memang. Ini kalangan Ahmadiyah. Tapi persoalannya, apakah karena Ahmadiyahnya itu yang menyebabkan pelarangan peredaran Quran ini dalam bahasa Belanda? Sepertinya ini adalah alasan yang minor. Alasan yang mayor bukan masalah sektariannya, tapi karena di sini secara tegas yang menyebutkan bahwa yang disembelih itu Ishak dengan menggunakan ayat-ayat Alkitab, itu adalah karya ini. Kutipan-kutipan Alkitab itu yang menyebabkan. Jadi kalau dianggap ini karena berasal dari kalangan Ahmadiyah, nampaknya itu alasan yang minor saja kalau menurut saya ya. Tapi alasan mayornya itu karena kutipan ayat Alkitab itu memang banyak di sini, dan itu tidak dijumpai dalam tulisan tafsir lain. Iya kan?
Ini kalau ditulis bahasa Indonesia mungkin menarik ini ya. Ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sudah juga. diterjemahkan? Sudah. Tapi yang saya tahu, kenapa ini menjadi karya berbahaya menurut pemerintah Belanda? Karena memang diakses oleh para akademisi, para sarjana, dan mereka itu para penggerak kebangsaan pada masa itu. Termasuk Bung Karno sendiri kan? Iya. Pak Edi pernah baca tulisan yang berjudul Di Bawah Bendera Revolusi. Pernah baca. Ya kan? Iya. Di situ Bung Karno secara terus terang, saya banyak mengenal Islam dengan keislaman yang modernis, menurut beliau, itu dari buku-buku Ahmadiyah. Dia terus terang mengatakan begitu. Meskipun dia bilang, meskipun saya tidak sepakat dengan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, tetapi dari buku-buku tulisan dari kalangan Ahmadiyah, termasuk Quran, terjemahan bahasa Belanda ini, yang menyebabkan Belanda itu mewaspadai. Karena mengutip ayat-ayat Alkitab itu. Apalagi pakai bahasa Belanda. Apalagi pakai bahasa Belanda. Bahasa Belanda waktu itu kan bahasanya orang elit ya. Bahasa elit. Bahasa orang-orang pergerakan, orang betul. pendidikan tinggi itu kan rata-rata Belanda semua bahasanya. Karena kita tahu Pak Edi, bahasa para penggerak kebangsaan, orang-orang pergerakan waktu itu, mereka itu kan orang-orang yang sangat kritis terhadap kolonial. Dan mereka aksesnya itu menggunakan buku-buku bahasa Belanda. Dan ternyata kitab tafsir bahasa Belanda yang pertama yang kemudian dilarang oleh Belanda, ya dari kalangan Ahmadiyah ini ya. Jadi saya di sini bukan bicara mengenai sektariannya. Saya bicara mengenai kebenaran fakta. Kenapa tafsir bahasa Belanda yang pertama tidak diterima oleh Belanda, tapi justru dilarang oleh Belanda dengan menggunakan fatwa yang dikeluarkan oleh Habib Utsman bin Yahya. Dan itu seorang mufti Belanda. Kenapa dilarang? Apakah karena alasan sektarian? Mungkin ya, tapi kan minor alasan itu. Tapi alasan mayornya adalah yang menjadi pemberatnya itu karena banyak kutipan ayat Alkitab di sini yang tentu saja itu membahayakan bagi pemerintah Belanda dan misionarisasi di Hindia Belanda. Otomatis mengkritisi Alkitab juga. Nah, itulah yang kemudian saya simpulkan bahwa ini Belanda memang bukan hanya persoalan politik yang sedang dimainkan, tapi juga persoalan teologis yang tentu saja ini dianggap ancaman bagi pihak Belanda. Itulah sebabnya Snoek Hurgronje kan sahabat dekat dengan Habib Utsman bin Yahya, dan yang memerintahkan untuk menjadikan Habib Utsman bin Yahya sebagai mufti Batavia adalah Snoek Hurgronje sendiri. Dan buku ini menarik Pak Edi. Membungkam ulama. Ya, ini bicara mengenai Snoek Hurgronje. Saya bacakan aja ini ya, supaya nanti gampang bisa siapa itu, ditelusuri. Tulisannya B.G. Rizkiansyah. Ya. Dan kita coba mencermati di sini ya. Saya ingin bacakan teks yang penting saja di sini. Said Utsman sudah mendapatkan kedudukan mapan sebagai guru agama. Dia dikenal sebagai ulama yang berilmu, produktif, dan tak kenal kompromi dalam soal agama. Ia dikenal pernah berpolemik dengan ulama lain dari Kepulauan Melayu Indonesia, seperti Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Padahal ini tokoh Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi itu adalah guru dari para ulama dari Asia Tenggara yang bermukim di Mekah. Tapi dia kontras. Dimusuhi. Bukan dimusuhi, dia kontras dengan Habib Utsman bin Yahya ini. Ia amat berupaya untuk menjaga pandangannya mengenai Islam yang murni. Untuk itulah ia menganggap penting untuk melibatkan otoritas negara atau penguasa dalam mengatur dan mengelola agama di Hindia Belanda. Pandangannya inilah yang membuatnya menjadi relasi mesra dengan pemerintah kolonial Belanda di Batavia. Dan ini bisa dirujuk dalam buku tulisan dari Snoek Hurgronje sendiri. Snoek Hurgronje mengatakan, Snoek Hurgronje amat memuji karya Manhaj Al-Istiqomah yang tadi saya tunjukkan bukunya itu. Jadi Snoek Hurgronje itu mengutip karya dari Habib Utsman bin Yahya yang berjudul Manhaj Al-Istiqamah, hingga ia menulis sebuah ulasan mengenainya dalam surat kabar Lokomotif.